Halo teman-teman, balik lagi di konten Veror setiap malam Jumat. Kali ini Minvel mau ceritain salah satu kisah horor. Nggak horor sebenarnya. Salah satu tragedi yang pernah terjadi di Indonesia, di mana tragedi ini cukup banyak memakan korban dan sangat legendaris pada masanya. Mungkin Velcorians nggak asing sama cerita tentang Wirjo. Bagi yang belum tahu, Velcorians bisa searching dulu nih. Sebelum lanjut nonton konten ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Velcor Production. 35 tahun berlalu, kisah Wirjo bantai 37 warga Banyuwangi dalam 24 jam. Sisa-sisa trauma warga Banyuwangi, Jawa Timur tampaknya masih melekat setiap memasuki pertengahan bulan April di setiap tahunnya. 35 tahun yang lalu, tepatnya di hari Rabu Pahing tanggal 15 April tahun 1987, terjadi suatu tragedi yang dilakukan oleh seorang pria Parubaya bernama Wirjo yang berasal dari desa Banjarsari. Wirjo akan menebas siapapun yang dijumpai di sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Gelagah. Diduga kuat, Wirjo ini mengamuk dan melakukan aksi pembantaian lantaran bertikai dengan sang istri. Wirjo geram dan mencoba membunuh istrinya menggunakan celurit, namun tidak berhasil. Istrinya pun akhirnya mampu melarikan diri dari cengkramannya. Sebagai pelampiasannya, anak angkatnya yang bernama Reni juga nyaris mati di tangan Wirjo. Beruntung, Reni yang saat itu masih berusia 4 tahun berhasil kabur. Namun temannya Reni yang bernama Arbaiyah, lehernya dipukul Wirjo hingga meregang nyawa. Sifatnya yang terkenal temperamental dan angkuh membuat emosi Wirjo terus menggebu-gebu. Wirjo berjalan menyusuri jalan dan membantai warga secara acak menggunakan celurit tajam. Mbah Sukar yang saat itu menjadi hansip di desa Kamiran mengungkapkan bahwa ketika ia sedang berjaga di sebuah acara sekitar pukul 6:30, tiba-tiba ada teriakan dari sebelah timur desa Banjarsari bahwa ada orang yang sedang mengamuk. Kala itu Mbah Sukar yang berusia 42 tahun, kapasitasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat membuat jiwanya tergugah untuk melindungi warga. Sontak dia meminta seluruh sekolah untuk ditutup sementara dan murid diliburkan. Perempuan juga tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Wirjo pun terus melakukan aksinya dalam beberapa jam dan ia telah menebas sebanyak 37 orang dalam kurun waktu 24 jam. 20 orang diantaranya tewas di tempat, sedangkan korban lainnya masih bisa terselamatkan. Mirisnya, Ibunda Sukar yang bernama Suindah Rasmani juga turut menjadi korban. Perempuan itu dibunuh ketika ia sedang memanen kelapa. Ibu Sukar adalah orang terakhir yang menjadi korban pembantaian Wirjo. Saat itu ia ditebas menggunakan celurit di bagian leher dan meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Melihat orang yang paling dicintainya tewas, Sukar berang dan langsung mengambil sebilah parang dan lari menantang Wirjo. Namun di tengah jalan warga menghadang Sukar, meredam emosinya dan memberitahu jika ia dikabarkan bahwa Wirjo telah bunuh diri di hilir sungai Siwuran yang terletak di desa Concrong. Saat ini tragedi pembantaian yang dilakukan Wirjo 35 tahun silam telah menjadi cerita seram dan terus melekat dalam rekaman sejarah masyarakat Banyuwangi, khususnya di wilayah Kecamatan Gelagah. Segitu dulu cerita tentang pembantaian Wirjo dari Banyuwangi. Jangan lupa komen dan like dan subscribe channel Velcor Production. Bye-bye.